Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Jumpa lagi dengan Ustazah dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Nah anak-anak, apa aja Asmaul Husna yang kita bahas? Iya betul, yaitu Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Dan hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan, serta pengertian tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Dan yang pertama adalah makna tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Kita semua merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam berbagai hal. Untuk menutup kekurangan tersebut, setiap orang memerlukan bantuan orang lain. Jadi, kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, kita hidup saling membutuhkan dan selalu bersama-sama dengan orang lain. Selanjutnya, pengertian tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Yang pertama ada tawadhu. Tawadhu secara bahasa berarti rendah hati, bukan rendah diri. Tawadhu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan dirinya. Rendah hati adalah hati yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbesar hati pada masa sulit dan teguh dalam kepasrahan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pengertian dari tawadhu. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk tawadhu atau rendah hati, hingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya terhadap yang lain, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya terhadap yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas artinya murni, bersih atau jernih, dan tidak tercampur sesuatu. Ikhlas dalam perbuatan adalah pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Artinya ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kita harus ikhlas atau tidak meminta balasan orang lain. Ikhlas beramal berarti berbuat hanya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat di dalam sebuah hadis. Innallaha la yuqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu, rawahu Nasa'i. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima perbuatan amal ibadah kecuali amal tersebut didasari oleh keikhlasan dan hanya mencari keridhaannya. Itu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya adalah mohon pertolongan. Pertolongan adalah bantuan. Pertolongan dalam perbuatan adalah
Jika kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan Allah kepadamu pasti terjadi. Dan jika kamu meminta sesuatu dan pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak-anak, jika kita membutuhkan sesuatu atau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Nah, jadi anak-anak, kita harus tolong-menolong dalam hal kebaikan, jangan di dalam perbuatan dosa atau permusuhan. Kesimpulan atau intisari pada pelajaran kita hari ini adalah tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dalam urusan dunia dan agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima perbuatan amal ibadah yang didasari oleh keikhlasan dan mencari keridhaannya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ustazah untuk pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak telah menyimak pelajaran dari Ustazah. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.